Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada bersama-sama pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk datang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang di hadapannya. Bawa setiap korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bersama pagi hari ini kami mau memulai hari kami Tuhan dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur kami karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami melihat betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau yang pedulikan, Tuhan yang menolong setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, mari bawa hatimu pagi hari ini. Katakan pujianmu dengan segenap hati. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabat. Engkau yang pedulikan setiap hidup kami Tuhan. Kau yang pedulikan hidupku. Lewati setiap lembah kami percaya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatanku, Yesus di hidupku. ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan setiap hati kami. Yesus oh haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini naikkan pujianmu lebih lagi bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabat. Kau yang peduli, Kau yang terima kasih Tuhan. seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
Engkau yang pegang seluruh hidup kami Tuhan. Yesus kekuatan. Amin. Di hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beroleh kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau yang pegang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatanku. Mari kata, ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, ku tak pernah, aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga hari-hari kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang melindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu pegang erat hidup kami. Masa di mana kami kuat, masa di mana kami lemah, Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Kasih setia-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kasih dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman kami katakan, kan bertahan dalam tekanan. haleluya. Dengan kekuatan Yang Kau berikan, sampai kapanpun, amin. tak tergoyahkan, Karena Yesus selalu ku kan berdiri di tengah badai. Apapun yang kami hadapi saat ini, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap hidup kami, bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh dalam hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ku kan berdiri, amin, dalam tekanan. Ya Tuhan, dengan kekuatan yang Kau beri
berikan sampai kapanpun. Ini janji kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, Allah yang hidup. Haleluya. Oh, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan Engkau yang pegang setiap hidup kami Tuhan. Amin. Sampai kapanpun Oh, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau membuka hati bagi kebenaran firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Biar firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Karena kami percaya hidup kami akan berbahagia ketika kami mengikuti jalan dan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulai semua aktivitas kita rindu untuk mendengarkan firman yang menuntun langkah kita. Firman Tuhan terambil dari Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5 firman Tuhan berkata, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Iya, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saudara, yang namanya manusia itu kita pasti punya banyak ya keinginan, rencana, ya bahkan cita-cita, ambisi ya. Kita punya banyak ya rancangan-rancangan kita atas hidup ini, atas masa depan kita. Anak-anak muda punya banyak rancangan soal masa depannya, nanti mau menikah seperti apa, mau cari jodoh yang seperti apa. Demikian juga orang tua kita punya rancangan, ya kita rindu nanti anak-anak kita seperti ini, seperti itu. Ya banyak rancangan di dalam hati manusia itu. Nah firman ini berkata rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Ya artinya ya banyak dan seperti air yang dalam. Air yang dalam itu ya rasanya tidak terlihat, bahkan ya tidak terlihat kedalamannya dan susah untuk dijangkau. Tetapi dikatakan orang yang pandai tahu menimbanya, ya. Sekalipun itu dalam, tidak terselami, sekalipun juga itu banyak rancangan dalam hati manusia itu, tapi orang-orang yang pandai di sini ya dengan kata lain berhikmat. Ya, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, karena kita tahu dan percaya bahwa pandai di dalam Tuhan itu artinya mereka yang mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Siapa orang yang pandai di hadapan Tuhan adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun banyak, dalam, bahkan ya tidak terduga, tidak terpikir. Namun orang yang berhikmat, orang yang berkenan pada Tuhan, orang yang memiliki takut akan Tuhan itu tahu bagaimana cara menimbanya. Artinya apa saudara? Walaupun rancangan-rancangan kita sebagai manusia itu banyak ya, tetapi kita ini orang yang takut Tuhan itu pasti tahu mana yang penting, mana yang benar, dan mana rancangan yang berkenan kepada Tuhan. Ya manusia itu semua kita saudara punya banyak rancangan, bahkan banyak orang pun merancangkan dosa. Mungkin sedang menyaksikan program ini pun banyak di antara yang menonton ya saudara ya yang punya rancangan jahat di hati juga banyak.
ya, yang sudah rancangan, wah lihat saja ya keluarga saya itu jahat sama saya, lihat saja habis ini memang Tuhan hancurkan atau saya bikin kamu hancur. Atau ada sebagian orang yang ya punya rancangan jahat, ya saya mau selingkuh dari suami saya dan lain sebagainya. Percayalah saudara, ketika kita ini pandai di dalam Tuhan, artinya mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita ini bisa memilih mana rancangan yang menyukakan hati Tuhan, mana yang tidak. Mari kita buang semua rancangan-rancangan yang jahat, karena itu hanya akan menyiksa diri dan membawa malapetaka. Dosa dan kejahatan itu membawa malapetaka dalam hidup manusia. Tetapi orang yang bijaksana, yang pandai, yang mengerti kehendak Tuhan, dia bisa memilih mana yang rancangan dari Tuhan dan mana yang bukan. Saya berdoa untuk kita semua saudara ya, supaya ya walaupun kita punya banyak perencanaan di hati, kita punya banyak keinginan di hati, punya banyak cita-cita di hati, tapi marilah ya kita mau sungguh-sungguh berkata bahwa ya biar hanya rancangan Tuhan yang kita lakukan di hidup kita. Ya, sebab rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tidak terlihat, ya tidak terduga, bahkan begitu banyak sehingga tidak terselami. Namun ya orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan itu tahu menimbanya, tahu mengambil mana yang benar, mana yang penting, mana yang berkenan kepada Tuhan. Karena rancangan kita itu ya rancangan ya kita sendiri yang tahu kebenarannya, tapi Alkitab berkata ya pasti rancanganmu dengan rancanganku itu seperti bumi dan langit tingginya. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu dan rancanganmu bukanlah rancanganku. Sudah berbeda jauh rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Karena itu kita harus menaklukkan diri, harus menaklukkan rancangan kita kepada rancangan Tuhan. Saya pun selalu berkata saudara kepada anak-anak saya, kamu boleh punya cita-cita, kamu boleh punya rencana atas hidupmu, kamu boleh berpikir mau sekolah yang tinggi, tapi ingat hanya rancangan Tuhan yang terbaik buat hidupmu. Bukan sekolah yang tinggi, bukan berarti sekolah tinggi tidak boleh, tapi jangan kau lupa untuk meminta rencana Tuhan atas hidupmu. Hari-hari ini banyak orang hanya mengejar sekolah tinggi, bahkan anak-anak disuruh sekolah sampai tinggi, tapi banyak orang tua yang lupa berkata kepada anaknya, nak berdoa supaya rancangan Tuhanlah yang terjadi atas hidupmu. Minta supaya rancangan Tuhan yang benar-benar kita jalani dan kita hidupi. Karena saudara, kebahagiaan hidup manusia itu bukan ketika dia mencapai semua yang dia inginkan atau dia cita-citakan, tapi hanya karena ketika dia mencapai apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perkenan atas hidupnya. Ya, karena itu saudara, biarlah hari-hari ini kita mau terus semakin mencari perkenanan Tuhan, kita mau terus semakin mencari apa rencana terbaik yang Tuhan mau beri buat aku. Ya, anak-anak muda, kalau engkau saat ini punya rencana, oh jodohku itu begini. Jangan lupa masukkan standar-standar Tuhan di dalam rencanamu. Contoh, aku nanti pengen punya jodoh nomor 1 dia takut akan Tuhan. Ya, jangan nomor 1 dia kaya raya. Wah, itu udah rancangan manusia dan pasti akan membawa malapetaka, karena yang kaya saja belum tentu berkenan. Tapi kalau dia takut Tuhan, maka Tuhan berkenan. Bahkan kekayaan pun Tuhan bisa berikan. Jangan kita salah sasaran, jangan kita salah perencanaan. Disinilah penting bagi kita orang tua untuk menuntun, menasehati dan membimbing anak-anak kita untuk melakukan rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu, ya biarlah kita hari ini mau berdoa, Tuhan, bahkan kita mau bilang, rancangan dalam diriku itu banyak. Kehendak dalam hatiku ini banyak seperti air yang dalam, bahkan tak terlihat, tak terhingga, tak terhitung. Tapi aku berdoa Tuhan, hanya rencana dan rancangan-Mu saja yang terjadi atas hidupku. Ya, karena itulah yang terbaik. Jangan lupa saudara, perkatakan itu, bahkan mari introspeksi diri. Tuhan, kalau ada rancangan-rancangan yang tidak berkenan, ya biar Tuhan ambil itu semua, buang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita semua mau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh ya berharap kepada rancangan Tuhan, karena memang hanya itu yang terbaik buat hidup kita, buat keluarga kita, pekerjaan kita, buat anak-anak kita, bahkan buat seluruh apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk
selalu mengerti rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kami, karena kami tahu itu yang terbaik bagi kami. Ajar kami mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan masuk dalam rancangan Tuhan. Biarlah hanya rancangan Tuhan yang terjadi atas hidup kami, sebanyak apapun rancangan kami, hanya rancangan Tuhan yang terbaik. Mari kita mau katakan sama-sama pujian ini saudara, sebagai doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, amin, kami serahkan padamu. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu kami kan teguh Tuhan, amin. Bersama-Mu Bapa, jadikan ku bejana-Mu Tuhan. Yes Lord, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Lebih lagi katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Katakan kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan, amin. Apa pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu. Padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh Tuhan, amin. Bersama-Mu Bapa, jadikan ku bejana-Mu ya Tuhan, amin. Yes Lord, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, kami mau memuliakan-Mu Tuhan, lewat rancangan-Mu dalam hidup kami. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Bawa hidup kami untuk menggenapi setiap rancangan Tuhan atas hidup kami. Banyak rancangan di dalam hati kami Tuhan, seperti air yang dalam yang tidak terselami. Demikian banyak segala rancangan atas hidup kami dari hati kami sendiri. Rancangan-rancangan kami buat anak-anak kami, buat pekerjaan kami. Namun kami mau belajar hari ini untuk sungguh-sungguh menimba hanya rancangan-rancangan yang baik yang dari Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi bahwa kami melakukan rancangan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami untuk menyenangkan hati-Mu hari-hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mencari Engkau, bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Tuhan, jadilah setiap rancangan Tuhan atas hidup kami. Bawa kami untuk mendekat kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Berkati setiap mereka yang bersekolah, yang bekerja, yang di rumah, ibu-ibu rumah tangga, dimanapun kami berada Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Kami memohon Tuhan biar belas kasihan Tuhan ada atas hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang setia mencari wajah-Mu. Apapun yang di pergumulan mereka, pemulihan demi pemulihan terjadi, jawaban Tuhan terjadi. Kami berdoa Bapa, biarlah anugerah kasih Tuhan turun atas hidup kami. Berkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Anugerah Tuhan tercurah bagi setiap mereka yang berulang tahun.
Biarlah harapan-harapan mereka, rancangan-rancangan mereka adalah rancangan Tuhan dan itu akan digenapi. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, damai sejahtera Kristus turun atas bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati